Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bakri Ghaffar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas kembali mengenai RPP, tapi dengan beda topik, yaitu mengenai aktivitas 6 dasar dengan subtema aktivitas 6 lantai. Di sini saya akan membahas materi RPP dengan versi lama dan versi penyederhanaan nomor 14 tahun 2019. Baik, untuk RPP versi lama sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2016 itu berbeda dengan versi penyederhanaan, yang dimana komponen pada tahun 2016 ini memiliki 13 komponen. Nah, 13 komponen ini sudah dibicarakan atau disampaikan pada video sebelum-sebelumnya. Baik, saya masuk saja pada materi, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau dapat disingkat dengan RPP. Kita bahas mengenai RPP nomor 22 tahun 2016 dulu. Dengan satuan pendidikan SMP Negeri 1 Sumber, kelas 7 semester 2 atau genap mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Tema atau topik aktivitas 6 lantai dan alokasi waktunya 3 kali 40 menit dalam artian 1 kali pertemuan. Pada kompetensi intinya siswa dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku sikap disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, sopan dan santun, percaya pada diri sendiri itu pertama. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu. Kemudian berani mencoba, berani mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami konsep berbagai keterampilan dasar dan dalam aktivitas spesifik senam lantai. Dan indikator pencapaian kompetensinya itu dapat menjelaskan gerakan spesifik meroda, menjelaskan cara melakukan gerakan meroda, menjelaskan gerakan spesifik guling linting atau naik spring. Yang keempat, menjelaskan cara melakukan guling linting, naik spring. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mempraktikkan konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai. Yang indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya adalah melakukan gerakan spesifik meroda dan melakukan gerakan spesifik guling linting atau naik spring. Di sini ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan gerakan spesifik meroda dengan baik dan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan cara melakukan gerakan meroda dengan baik dan benar. Siswa menjelaskan gerakan guling linting atau naik spring baik dan benar. Dapat menjelaskan juga cara melakukan guling linting atau naik spring dengan baik dan benar. Untuk materi pembelajarannya itu dengan tema senam lantai, subtema gerakan meroda, gerakan guling linting. Materi pembelajaran reguler, latihan gerakan meroda dan guling linting atau naik spring. Materi pembelajaran remedial, pada dasarnya materi pembelajaran remedial adalah materi pembelajaran reguler yang disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Dilakukan untuk diperuntukkan bagi siswa didik yang belum tuntas atau mencapai KKM nilainya. Kemudian materi pembelajaran pengayaan. Materi pengayaan dikembangkan dari materi pembelajaran reguler dengan meningkatkan faktor kesulitannya, misalkan perangkai gerakan meroda dilanjutkan dengan guling-guling seperti itu. Untuk metode pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model resiprokal dan metode kooperatif atau dengan berkelompok. Untuk media dan bahan pembelajarannya terutama tempat yang luas, kemudian gambar atau video gerakan meroda atau guling linting, kemudian matras, dan ketiga peluit. Untuk sumber belajar
bisa dari YouTube, internet, kemudian buku siswa, PJOK, Kemendikbud, itu sumber belajarnya. Bisa dari buku-buku referensi pembelajaran olahraga lainnya juga. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran ini, dalam pendahuluan kita menggunakan alokasi 20 menit yang dimana di dalamnya yaitu guru membaris memberikan salam, berdoa, dipimpin oleh salah satu peserta didik dan absensi. Kemudian guru mempertanyakan keadaan dan kondisi kesehatan peserta didik. Jika ada yang sakit, peserta kemungkinan dapat perlu mengikuti aktivitas fisik tapi menyesuaikan dengan kondisinya. Kemudian guru mempertanyakan apakah pengertian senam lantai menurut kalian dan apa manfaat senam lantai. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yaitu tentang senam lantai, khususnya tentang pengetahuan teknik gerakan meroda dan guling linting. Keberaniannya dalam mengembangkan berbagai komponen kebugaran ini. Kemudian guru melakukan aktivitas permainan kecil bentuk pemanasan sebelum materi pembelajaran dimulai. Untuk cara bermain aktivitas pemanasan ini, guru membuat 5 kelompok, masing-masing membuat beranggotakan sama dan bergandengan dengan tangan. Kemudian kelompok membuat formasi persegi, menempatkan sudut-sudut di mana satu kelompok berada di tengah persegi tersebut sebagai penjaga. Itu merupakan sebuah pendahuluan sebelum pada intinya dalam pembelajaran. Untuk inti pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran yang inti yaitu saya menggunakan alokasi waktu 80 menit dan kegiatannya itu peserta didik mengamati dulu. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang, putra atau putri sendiri dengan kemampuan awal yang bervariasi. Dalam kelompok kecil, peserta didik mengidentifikasikan atau mengamati video gerakan meroda dan guling linting yang ditayangkan lewat video. Kemudian dalam kelompok peserta didik menganalisis hasil pengamatan tayangan video dengan teman satu kelompoknya. Hasil pengamatan dikomunikasikan kepada anggota kelompok yang peserta didik dapat menghargai pendapat yang teman yang lain. Kemudian lakukan refleksi bersama. Setelah melakukan penglihatan video tersebut, kemudian dalam kelompok tersebut melakukan gerakan apa yang telah dilihat tadi. Dalam kelompok kecil, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan tentang bentuk-bentuk latihan yang diperagakan dalam tayangan dan hal yang berkaitan dengan cara menjaga keselamatan diri, bagaimana kita menyelamatkan diri, bagaimana kita mendarat dengan baik, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian penutup, yaitu alokasi waktunya 20 menit, di mana peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan. Guru melakukan kemajuan yang diperoleh peserta didik tersebut. Bersama peserta didik, guru melakukan refleksi. Kemudian guru melakukan penyimpulan dan berdoa, dipimpin oleh salah satu peserta didik dan menyampaikan salam. Untuk penilaian itu sendiri, yaitu ada hasil penilaian hasil pembelajaran remedial dan pengayaan. Untuk penilaian sikap dengan jurnal, penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan, kita guru dapat melakukan tes esai dengan cara menulis di portfolio. Berikut dengan soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian gerakan meroda, kemudian jelaskan cara melakukan gerakan meroda, jelaskan pengertian gunting linting dan bagaimana cara melakukan gunting linting. Untuk cara menilainya yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Untuk skor maksimum ini yaitu 14. Untuk penilaian keterampilan, yang pertama petunjuk penilaian. Siswa diminta melakukan aktivitas senam lantai, meroda, dan guling linting. Di bawah ini penilaian yang diberikan oleh guru meliputi unsur-unsur. Yang pertama sikap, kedua sikap pelaksanaan, dan ketiga sikap akhir.
Kemudian butir soal keterampilan, yaitu misalkan nama siswa, sikap awalnya bagaimana, sikap pelaksanaannya bagaimana, sikap akhirnya bagaimana. Untuk penilaiannya dalam sikap awal itu 1-3, sikap pelaksanaan 1-4, sikap akhir 1-3. Catatan, apabila skor 3 ada 3 kriteria yang dilakukan, skor 2 hanya 2 kriteria yang dilakukan, dan skor 1 kinerja kriteria yang dilakukan secara benar. Kita yang dilakukan secara benar, hanya 1 kriteria yang dapat dilakukan secara benar. Kemudian pengelolaan skor maksimum yaitu 10, skor perolehan siswa dengan SP, nilai keterampilan yang diperoleh siswa, skor perolehan dibagi 10 dikali 100. Untuk kriteria penilaian dapat dilihat dari sikap awal, di mana berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, kemudian kedua lengan tangan diangkat lurus. Kemudian diletakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan, dan kedua kaki dijaga tetap lurus. Cara menilainya, nilai 3 apabila memenuhi 3 kriteria di atas, untuk nilai 2 apabila memenuhi 2 kriteria di atas, dan untuk nilai 1 apabila memenuhi 1 kriteria di atas. Sikap pelaksanaan ketika posisi untuk mengguling depan, segera pelaksanaan mengguling ke depan. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki segera diluncurkan di depan lurus, kedua tangan mendorong badan dengan menekan lantai. 4. Lecutan ini menyebabkan badan menggelinding ke depan. Itu merupakan cara pelaksanaan teknik guling linting. Untuk penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan, instrumen penilaian pembelajaran remedial ini pada dasarnya sama dengan instrumen penilaian pembelajaran reguler. Instrumen penilaian pembelajaran pengayaan untuk materi pengetahuan dan keterampilan. Untuk daftar tugasnya dalam kompetensi pengetahuan, yaitu indikatornya memahami rangkaian gerakan meroda dan guling linting. Teknik penilaiannya itu penugasan. Contoh instrumennya, carilah rangkaian gerakan meroda dan guling linting. Untuk instrumen kompetensi keterampilan, yaitu indikatornya mempraktikkan rangkaian gerakan meroda dan guling linting. Teknik penilaiannya tes praktik, dan contoh instrumennya merangkai gerakan meroda dan guling linting. Ini merupakan penilaian hasil pembelajaran remedial dan pengayaan. Kemudian masuk ke RPP penyederhanaan, yang dimana RPP ini hanya 3 komponen. Di antaranya ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen penilaiannya. Itu RPP menurut versi penyederhanaan nomor 14 tahun 2019. Satuan Pendidikan SMP 1 Sumber kelas 7 semester 2, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tema dan topik aktivitas 6 lantai. Kemudian alokasi waktunya 3 kali 40 menit 1 kali pertemuan. Di sini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu terdiri dari KD kompetensi dasar, yaitu memahami konsepsi berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik 6 lantai. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, mempraktikkan konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik 6 lantai. Untuk IPK-nya itu IPK dan KD merupakan sama seperti RPP pada tahun yang 2016 itu. Untuk langkah-langkahnya juga sama, terdiri dari kegiatan pendahuluan yang terdiri dari 20 menit, kegiatan inti yaitu 80 menit, dan penutupan itu 20 menit. Untuk materi pembelajarannya dengan ada metode pendekatan saintifik, kooperatif, resiprokal, alat dan bahan, sama seperti yang tadi dijelaskan pada RPP nomor 22 tahun 2016. Untuk penilaian asesmennya itu dari sikap melalui jurnal, kemudian pengetahuan melalui tes remedial dan pengayaan, dan keterampilan, penilaian keterampilan terdiri dari tes praktik dan portofolio. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai RPP RPP aktivitas senam dasar, yang KD-nya itu aktivitas 6 lantai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.